Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kristinawati, NIM 2019-53121. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep database relasi. Database relasi. Pada mode relasi, basis data akan disebar atau dipilih-pilih ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lanjur mendatar yang disebut dengan data atau record, dan lanjur vertikal yang bisa disebut dengan kolom atau file. Keuntungan dari database relasi, bentuknya itu sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dari database relasi, yang pertama yaitu relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah sebuah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Yang ketiga adalah tuple atau record. Tuple adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record dapat mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat adalah domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih dalam atribut. Yang kelima yaitu derajat atau driver, yang jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Di sini adalah contoh penggambaran dari atribut. Ada mahasiswa, ada NIM, ada nama, ada alamat. Di sini dijelaskan ada domain, relasi, baris. Sekarang yaitu relation key. Super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua yaitu candidate key, sebuah atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dan identitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga yaitu primary key, merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik dalam satu kejadian spesifik, tetapi juga mewakili setiap kejadian dari satu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih salah satu yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Ada alternate key, merupakan candidate data key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima ada foreign key atau kunci tamu. Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa.
Kunci tamu ditetapkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Ini adalah sebuah contoh dari primary key, alternative key, dan candidate data key. Ada nama, ada name, ada nama, ada alamat. Relational integritas role atau null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris top atau tersebut. Nilai atau konstansa null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Entity integrity adalah tidak ada satu komponen primary yang bernilai nol. Terus selanjutnya referensial integrity, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primary bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih dikatakan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengolahan data. Contoh dari database relasional yaitu Microsoft SQL Server. Yang kedua adalah Oracle. Yang ketiga yaitu Microsoft Access. Model data relationship adalah model data kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna dalam batasan data. Model keterhubungan entitas atau Entity Relation Models merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau ER model adalah semesta data yang ada, diterjemahkan atau diinformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentukan model entity relationship yaitu entitas relasi. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk himpunan entities atau entity set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjukkan pada rumput atau famili dari individu tersebut. Contoh-contoh dari himpunan entities atau penyebutan himpunan entities ini, semua motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah seperti berikut ini, yaitu ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat mahasiswa, ada tanggal lahir. Contohnya NIM 98001, Ahli Akbar, Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta.
tanggal lahir 02011979. Contoh. Ini adalah kardinalisi atau derajat relasi. Kardinalisi menunjukkan sebuah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Di sini adalah sebuah contoh dari entitas. Ada entitas 1, 2, 3, 4 digabungkan dengan entitas A dengan B. Diagram anti-relationship atau diagram ER. Persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran menyatakan atribut atau berfungsi sebagai K garis bawah. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Ini adalah contoh ERD, ada nama dosen, alamat dosen, ada kode, ada nama, ada kode dosen, ada nama jurusan. Ini adalah sebuah contoh RD. Selanjutnya tahapan pembuatan diagram ER. Tahapan pembuatan diagram ER awal mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal, dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahapan optimasi diagram ER melakukan koreksi terhadap hasil. Tahap pertama, bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berubah pendekomposisian himpunan entitas dan penggabungan himpunan entitas, perubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas dan yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta Freugen K-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-K. Di sini adalah derajat minimum relasi. Ada anak belajar sepeda dibimbing pelatih. Derajat koordinasi relasi minimum merupakan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda, atau juga boleh belum belajar sepeda satupun. Ini adalah contoh. Contoh kamus data. Anak belajar sepeda dibimbing oleh pelatih. Anak yaitu nama anak, alamat, nomor telepon, sepeda itu nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Bengkel, ID pelatih, namun nama pelatih, alamat, belajar, nomor sepeda, hasil bimbingan, nomor sepeda. Ini adalah contoh kasus dari data tersebut. Sekian dari kami, bila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.